Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kembali lagi di renungan hari ini yang berjudul Marah-marah. Bahan bacaan kita terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai ke 35. Saya seringkali suka ke-trigger untuk marah ketika bawa motor di jalanan Jakarta. Entah kenapa gitu ya. Kalau di sini itu lampu merah belum hijau, saya udah diklakson-klakson sama yang di belakang saya. Jadinya saya gampang ke-trigger untuk marah kalau saya digituin. Kenapa? Karena ketenangan saya sewaktu saya mengendarai motor, itu rasanya diambil sama orang yang di belakang saya, yang berisik klakson-klakson tadi. Belum lagi, suka ada orang yang ambil jalur seenak jidatnya gitu. Dan itu membuat saya merasa, mereka mengambil ketenangan saya ketika berkendara. Dan mereka seolah-olah itu berhutang sama saya. Dan itulah yang akhirnya membuat saya merasa marah. Pada saat kita marah dengan seseorang, atau siapapun itu, kita sebetulnya sedang berkata kepada dia, kamu itu berhutang sama saya. Kita marah karena kita tidak mendapatkan apa yang kita rasa layak untuk kita dapatkan dari orang lain. Hal ini berbeda dengan iri hati, karena ketika kita marah, kita itu tidak mendapat apa yang kita inginkan. Misalnya waktu kita kerja keras, dan harusnya kita layak dong gitu buat dapat kedudukan dan posisi yang enak gitu. Ternyata malah orang lain yang dapat. Akhirnya kita jadi marah. Padahal kita merasa berjasa gitu untuk seseorang. Dan kita merasa layak untuk dihormati. Ini kita ternyata nggak dapat. Dan akhirnya kita menjadi marah. Karena orang yang marah sebetulnya adalah orang yang terluka. Orang yang marah terluka karena sesuatu telah diambil dari diri mereka. Dan seseorang telah berhutang pada mereka. Dan pada umumnya, ada dua cara orang itu mengekspresikan kemarahan ini. Yang pertama itu biasanya melalui pelampiasan. Amarah itu seperti api, bisa muncul dari percikan kecil yang akhirnya bisa membakar habis seisi rumah. Jika kita bertingkah seperti orang pada umumnya, maka seringkali kita itu berani untuk mengorbankan semuanya demi perasaan kita yang kuat ini. Bisa aja kita itu lempar piring kita ke tembok gitu, atau kita pukul-pukul tembok, atau mungkin kita banting pintu, dan belum lagi sewaktu kita banting pintu, jari kita kejepit. Yang ada makin jadilah kita gitu ngamuk-ngamuk ya kan. Dan yang kedua, orang itu yang lagi marah biasanya cari jalan untuk menyelesaikan amarahnya dengan melakukan pembalasan. Tetapi masalahnya, ketika kita marah, kita pikir orang lain itu berhutang sama kita. Dan kita menuntut orang lain untuk bayar hutang. Dan ini menjadi sebuah hal yang ironis. Hutang tersebut tidak akan bisa dibayar. Karena kemarahan yang kita rasakan itu seperti monster kecil yang tidak akan hilang. Tapi yang ada justru semakin bertambah besar dan makin menunjukkan harinya dan kuasanya atas hidup kita. Tuhan memberikan solusi kepada kita untuk mematikan monster kemarahan dengan pengampunan. Jika kita tidak berikan pengampunan, hidup kita itu sebetulnya dikontrol oleh orang lain. Hanya orang yang bebas dan punya power yang bisa mengampuni orang lain. Kita tidak pernah bisa memberi apa yang tidak kita punya. Jika kita tidak pernah punya pengalaman diampuni, kita akan sulit untuk mengampuni. Jadi, sudahkah kita itu punya pengalaman diampuni oleh Tuhan? Karena tanpa pengalaman ini, maka kita sebetulnya tidak punya modal untuk mengampuni orang lain. Dan jika kita sudah merasakan pengampunan yang datangnya dari Tuhan, maka ada 3 step yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu identifikasi hutang. Kita perlu tahu persis apa yang bikin kita marah. Dan kejujuran adalah langkah yang terbaik yang perlu kita lakukan. Pikirkan cara menyampaikan dan jujurlah dengan orang yang membuat kita marah. Dan kita perlu sampaikan. Misalnya, saya nggak suka dengan sikapmu tadi. Karena yang sering terjadi, dan kalau kita marah-marah, kita itu cuma bisa bentak-bentak, bahkan pukul-pukulan sama orang lain. Padahal kita nggak tahu apa yang membuat kita marah. Dan step yang kedua, kita perlu putuskan untuk mengampuni. Jangan cuma dirasakan.
Pengampunan adalah sebuah keputusan yang perlu kita ambil. Tidak peduli apa yang kita rasakan. Dan ini adalah sebuah habit, kebiasaan yang perlu kita latih. Kita memang nggak bisa untuk try hard gitu untuk memberikan pengampunan. Tetapi kita bisa train softer. Seperti halnya sewaktu kita belajar sepeda pertama kali gitu. Dimana mungkin kita itu bisa menjaga keseimbangan melawan gravitasi dengan ban yang setipis itu. Dan mungkin kita pernah jatuh beberapa kali sewaktu kita belajar, tetapi karena dibiasakan, lama-kelamaan naik sepeda itu jadi hal yang wajar aja dan kita nggak ketakutan lagi seperti awal-awal belajar. Dan step yang ketiga, kita perlu hati-hati. Ada yang berkata, jangan pernah lukai orang, karena hati yang pernah dilukai akan seperti gelas pecah. Meski sudah direkatkan dengan lem, masih tetap ada bekasnya. Tentu ini betul adanya, tapi ya salahnya juga ada. Karena di dalam hidup ini, kita tidak akan bisa tidak melukai orang lain. Dan kita perlu ingat, Tuhan sudah ampuni kita. Dia telah memberikan hidupnya untuk kita. Dan Dia merayakannya dengan menyertai kita, kapanpun dan dimanapun. Jadi, masih maukah kita membiarkan monster kecil ini bertambah besar dan bertambah buas? Relakah diri kita ini diperbudak oleh kemarahan? In omnibus glorificatur Deus. Amin.